Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Summa salatu wa afdolus salam ala ashrafi khalqih wa ala alihi wa ashabih. Saudaraku pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperuntukkan untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kompas, sebagai guidance, petunjuk, manual book agar kita tidak tersesat di alam asing yang fana yang bernama dunia yang bersifat sementara ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya, kaifa nata'amal ma'al Qur'an? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana bisa berquran secara fungsional, bukan berquran secara seremonial? Al-qira'ah bil wazifiyah, bukan al-qira'ah bil ihtifaliyah, bukan sekedar seremonial tapi fungsional. Menginstal spirit Al-Quran, mereartikulasi spirit Al-Quran. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di waktu yang singkat lewat Assalamualaikum Nusantara ini kita bisa mencintai dan lebih mencintai Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Tahu nggak? Allah itu punya keluarga. Allah punya keluarga. Sahabat bingung karena sahabat tahu Allah adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mungkin Allah punya keluarga? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud? Siapa keluarga Allah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Keluarga Allah itu adalah mereka yang ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah wa khassatuh, mendapatkan hak istimewa di sisi Allah. Saudara, lalu kita bertanya, apakah semua orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah ahli Quran? Dan apakah semua ahli Quran pasti ahlullah? Syekh Safiyullah Ad-Dihlawi mengatakan, Ahlul Quran, ahlullah adalah al-qaimuna bihuquqihi nutqan ilman wa amalan. Mereka yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, memberikan hak-hak Al-Quran. Al-qaimuna bihuquqihi nutqan ilman wa amalan. Baik hak-hak Al-Quran itu mereka tadabburi, mereka baca maupun mereka amalkan. Itulah ahli Quran dan keluarga Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencatat paling tidak ada 3 cara yang bisa kita tempuh untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ta'alluq bil Quran, membangun rasa butuh kepada Quran, membangun interdependensi kepada Quran. Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan Quran kalau kita tidak bisa butuh terhadap Quran? Samalah dengan pasangan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan istri atau suami kalau di antara kita tidak saling membutuhkan? Untuk apa kita berinteraksi? Kita bisa berinteraksi dengan Quran kalau kita merasa butuh dengan Quran. Bagaimana membangun keterbutuhan ini? Bagaimana membangun rasa butuh terhadap Quran? 1. Jadikan setiap fragmen ayatnya seolah-olah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Ada seorang imam pada masa Nabi. Imam ini penghafal Quran. Tapi setiap jadi imam, di solat-solat yang jahar, suara terdengar, imam ini selalu membaca suratil Ikhlas. Satu ketika, jamaah pada komentar, datang ke Nabi dan curhat, ya Rasul, kami ini punya imam. Sudah kami kontrak, dia imam kami. Tapi kami bingung setiap solat Al-Ikhlas terus. Kan kami pengen dibacakan ayat yang lain.
Nabi kemudian memanggil imam ini dan ditanyakan alasannya, apa alasanmu wahai imam? Kenapa selalu baca surat Al-Ikhlas? Kata imam ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Aku cinta dengan ayat itu. Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Mengapa imam ini sampai pada tahap cinta dengan Al-Ikhlas? Karena dia sudah tadabbur ayat ini. Dia sudah fahami maknanya, kata demi kata. Dia sudah faham mapping ayatnya. Dia cinta dengan ayat ini. Walaupun ayat ini singkat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi imam ini punya lensa yang berbeda memandang ayat ini, sehingga muncul rasa cinta kepada ayat ini. Sehingga setiap sholat dia baca ayat ini. Maka mendengar alasan imam ini, Rasulullah SAW bersabda, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Wahai imam yang cinta kepada surat Al-Ikhlas, cintamu pada surat itu akan menghantarmu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada surat. Dia menganggap ayat-ayat Quran bagaikan surat cinta yang diturunkan Allah, maka cintanya menghantarkannya kepada surga Allah. Saudara, boleh jadi di antara kita sama dengan imam ini yang setiap sholat baca Al-Ikhlas. Apakah peluang surga sama kita dapatkan sebagaimana imam itu? Belum tentu, tergantung motifnya. Imam ini baca Al-Ikhlas karena dia cinta. Kalau kita, boleh jadi karena pengen cepat selesai sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbulkan rasa cinta supaya kita butuh dengan Al-Quran. Yang kedua, untuk membangun rasa butuh terhadap Al-Quran, bayangkan setiap ayat yang ada pada Quran yang kita baca itu diturunkan Tuhan untuk kita. Allahu Akbar. Walaupun tentu Quran kita tahu turun kepada Nabi, tapi seolah-olah kalau kita baca, bayangkan dia turun untuk kita. Tentu tidak dalam konteks bahwa kita nabi baru yang diturunkan wahyu kepada kita. Tidak. Tapi maksud saya adalah untuk terinstal pesan-pesan moralnya. Bayangkan ayat itu menyindir, mengecam sekaligus memuji kita. Kadang-kadang kita begitu subjektif membaca Quran, berinteraksi dengan Quran. Ada ayat-ayat yang bercerita tentang nikmat surga, kita bilang, ini ayat buat saya. Tapi ada ayat-ayat neraka, ada ayat-ayat azab. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kita bilang, ini buat tetangga saya. Padahal semua ayat jadikan seolah-olah untuk mengecam sekaligus memuji kita. Kalau dia ayat nikmat, semoga untuk kita. Bayangkan untuk kita. Berobsesilah itu punya kita. Tapi kalau ayat azab, teguran, kecam juga diri kita sebelum mengecam orang. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga nasihat Muhammad Iqbal, salah seorang cendekiawan muslim yang diamanahkan oleh ayahnya. Iqbal, bacakan Quran, baca Quran sebagaimana dia turun untukmu seolah-olah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin cerita. Ada salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini luar biasa. Satu ketika terjadi polemik gara-gara perdebatan politik. Ada satu kafilah Bani Tamim yang datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi, wahai Nabi, kami pengen punya pemimpin baru. Pilihlah pemimpin untuk kami. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, itu saja, saya tunjuk si fulan pemimpin. Tapi tidak hanya masukan dari Abu Bakar, Umar juga angkat tangan. Kata Sayyidina Umar, kalau saya menobatkan, merekomendasikan yang cocok jadi pemimpin kalian Bani Tamim ini. Ada dua pilihan yang berbeda antara rekomendasi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena perdebatan politik, ini juga kita perlu belajar ini, bahwa perdebatan politik itu kalau keras, jangan langsung baper. Bahwa di zaman sahabat pun ini sudah terjadi dan itu biasa-biasa aja. Tetapi ini pelajarannya. Karena perdebatan itu, di tengah-tengah mereka ada Nabi SAW, maka turun ayat suratil Hujurat
yang mengatakan, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau keraskan suaramu sementara di situ ada nabi. Jangan keraskan suaramu melebihi suara nabi. Jangan. Sebenarnya ayat ini boleh jadi turun untuk menyikapi perdebatan politiknya Abu Bakar dan Umar. Tetapi ada sahabat Nabi yang gara-gara turun ayat ini bermalam-malam, berhari-hari tidak keluar rumah, menutup pintu, menangis semalam suntuk sampai bengkak matanya. Nabi tanya sahabat, mana sahabat kita yang satu itu? Kata orang-orang, beliau menangis ya Rasul, dan kami nggak tahu sebabnya apa. Nabi panggil orang itu, tidak juga keluar, lalu kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Wahai sahabatku, apa yang terjadi samamu? Kenapa kau menangis? Berhari-hari saya tidak ketemu denganmu. Kata sahabat ini, saya mendengar ada satu ayat yang turun yang mengatakan jangan keraskan suara atau mengeraskan suara melebihi suaramu wahai Nabi. Sementara ana syadidus saud, saya punya suara tipenya ngebas. Kalau saya ngomong pasti keras. Saya takut saya termasuk orang yang dikecam oleh ayat itu. Bayangkan ini. Baper dengan Quran. Ini kan kita baper sama tetangga. Baperlah sama Quran. Seolah-olah ayat itu turun buat kita. Maka Nabi memuji orang ini mengatakan, ayat itu tidak turun buat kamu wahai sahabat. Dan Nabi memprediksi kelak kamu termasuk orang yang hidupmu mulia, matimu juga mulia. Dan sejarah mencatat si sahabat ini kemudian mati di medan perang menjadi veteran tauhid, martir, seorang martir, ya, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berinteraksi dengan Quran yang seolah-olah ayat itu diturunkan untuknya, padahal bukan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah ta'alluq, tahakkuk. Tahakkuk artinya memaknai lebih dalam pesan-pesan Al-Quran. Kalau yang pertama tadi, ta'alluq, membangun rasa butuh dengan Quran. Yang kedua, memahami pesan-pesannya, mapping ayatnya, sabab nuzulnya. Apa yang melatar belakangi ayat ini turun? Kenapa ayat ini turun? Untuk siapa ayat ini turun? Kenapa diksi ini yang Allah pilih? Kenapa kosakata ini yang Allah pilih? Di ayat berapa ini? Surat apa ini? Apa durusul mustafadah pesan moralnya? Artinya adalah intimlah dengan Quran untuk bisa menggali sebanyak mungkin apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Saudara, Al-Quran ini luar biasa. Ada ulama yang mengatakan, ya, untuk memahami Al-Quran ini, ya, tidak kurang ada 70 lebih cabang ilmu. Luar biasa. Untuk tahakkuk memahami Al-Quran ini. Karena itu luar biasa majelis-majelis Al-Quran yang dibuka oleh guru-guru kita, oleh para ustadz hadir, ya, melangkah sedini mungkin. Boleh jadi kita belum sanggup belajar tafsir, belajar tajwidnya. Iya, masih ada yang terbata-bata, tidak apa-apa. Kata Nabi, yang terbata-bata membaca Quran lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala belajar, pahala membaca Quran. Pahala belajar, pahala membaca Quran. Kenapa orang yang terbata-bata masih dapat 2 pahala? Karena setiap huruf yang terbata-bata itu dia tetap dapat pahala. Karena 1 huruf Al-Quran 10 pahalanya. Beda dengan huruf Latin. A, B, C, gagap kita, terbata-bata. Ya, beda nilai pahalanya ketika kita gagap dan terbata-bata belajar tajwid Al-Quran. Belajarlah. Setelah kita belajar tajwid, kita belajar tahsin, ya, kita belajar memperindah bacaan Al-Quran. Mulai kita masuk bagaimana mengenal intim lebih dalam bersama Quran, mentadabburi isinya, mempelajari tafsirnya, qiraatnya, ragam bacaan variasinya, banyak sekali. Estetikanya. Saudara
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahaqquq anil Quran. Yang ketiga, setelah ta'alluq, setelah tahaqquq, yang ketiga adalah takhalluq. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Inilah puncak berinteraksi dengan Al-Quran. Hafal Al-Quran, paham isi Quran, tapi akhlaknya tidak Qurani, maka dia belum bisa dikatakan puncak berinteraksi. Tapi kalau sudah berakhlak dengan akhlak Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ada salah seorang sahabat datang ke rumah Nabi SAW, "Ya Aisyah, wahai istri Nabi, ya Sayyidah, coba kabarkan kepadaku bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu. Karena aku tidak pernah ketemu dengannya. Aku hidup pada masanya, beriman dengannya, tapi tidak pernah bertemu dengannya." Itu ada orang, pemirsa, ada orang hidup pada masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, namanya sahabat. Ada orang bertemu dengan Nabi, hidup pada masa Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. Ada orang yang ketiga, hidup pada masa Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Dalam disiplin ilmu hadis disebut al-mukhadramin. Ini banyak sekali. Ya. Kita mengenal misalnya ada sosok Uwais Al-Qarni, manusia langit yang kalau doa-doanya diijabah. Uwais Al-Qarni nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi hidup pada masa Nabi, tapi karena radius daerah tinggalnya jauh dari Nabi, nggak pernah ketemu. Tapi orang ini dikenal oleh Nabi. Dan dia beriman dengan Nabi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada lagi manusia yang tidak hidup pada masa Nabi, tidak sezaman, tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan tidak beriman dengan Nabi. Ada yang kelima, tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi beriman dengan Nabi. Kita insya Allah ini. Yang kata Nabi, siapakah imannya yang paling menakjubkan? Para sahabat menjawab, para malaikat. Kata Nabi, bukan. Wajar kalau imannya malaikat hebat, karena memang dia diciptakan hanya untuk beriman. Para sahabat bilang lagi, para nabi dan rasul. Kata Nabi Muhammad, bukan. Bagaimana mungkin para nabi dan rasul imannya nggak menakjubkan? Karena memang mereka diturunkan wahyu. Kalau gitu sahabatmu ya Rasul. Bukan, kata Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin para sahabat yang nggak menakjubkan imannya? Karena sahabat itu menyaksikan wahyu turun. Dan ada nabinya. Kata Nabi, yang menakjubkan adalah mereka yang tidak pernah melihatku. Qaumun yaji'una min ba'di walam yarawni. Yu'minuna bi. Dia beriman kepadaku, padahal dia belum pernah melihatku. Itulah kita insya Allah, mudah-mudahan pemirsa. Ada yang terakhir ini. Hidup tidak pada masa Nabi. Beriman dengan Nabi dan bertemu Nabi. Siapa dia? Dia yang hidup pada masa kini tapi dikasih anugerah melihat Nabi dalam mimpi. Mudah-mudahan mata kita termasuk mata yang dimuliakan Allah, bisa melihat kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takhalluq. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, kalau kamu mau tahu akhlak suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Jadi kalau mau tahu akhlaknya Nabi, baca Quran. Begitu kira-kira kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita berdoa pemirsa, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini kekal di hati kami. Jadikan anak-anak kami generasi penghafal Quran, pengamal Quran. Begitu juga dengan kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini syafaat kami di hari akhir, teman kami di alam barzakh, dan teman kami di surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.